kamu jangan bilang kamu sukses kalau kamu masih jadi beban buat orang tua kamu hidupin kamu, ngasih makan kamu tinggal masih numpang di ketek mereka. Kalau kamu tinggal di rumah mereka, walaupun mereka nggak minta duit, kamu bayarin listriknya. Itu sukses tuh. Sukses itu naik busway 4.000, 5.000, tapi kamu bisa sekolahin adik kamu. Itu sukses tuh. Sukses itu sederhana, nggak abstrak, nggak rasa penuh diet, nggak usah banyak begitu-begitu. Tapi sukses itu pasti ada bentuknya. Kalau kata kitab saya, semua orang akan dinilai seperti pohon, dinilai dari buah-buahnya. Kamu mau bilang pohon kamu paling bagus, pohon kamu paling hebat, buahnya kamu asam, pahit, bau lagi. Kamu mau bilang kamu sukses karena hati kamu penuh, tapi kamu makan sehari-hari masih minta mama. Kamu mau bilang hati kamu tuh sukses karena kamu tuh mindfulness. Kamu tuh sukses karena walaupun kamu gagal tapi kamu terus berjuang. Enggak. Tetap mau apapun yang kamu pikir kamu sukses, detik ini kamu jadi beban gak buat orang? Kedua, siapa yang kamu bantu? Kalau kamu belum bisa bantu orang lain, terus kamu bilang hidup ini tidak perlu dikenal orang. Perlu dikenal. Bukan untuk kamu keren, tapi kalau nggak dikenal artinya kamu nggak punya dampak pada siapapun. Jangan-jangan kalau kamu mati hari ini kagak ada yang datang ke kuburan kamu. Gara-gara kamu beban. Mungkin yang datang debt collector kali. Jadi detik ini sukses adalah tidak pinjol, tidak judol. Itu sukses tuh. Definisinya sangat sederhana, praktis. Pertanyaan ketiga dari Anissa Putri. Dia nanya, bagaimana harusnya aku anak 20-an sekarang yang masih bingung tidak tahu mengejar apa di hidup ini? Kalau ada saran, silakan. Yang tidak tahu harus mengejar apa. Emang kenapa harus mengejar apa? Gak harus sebenarnya. Gak harus ngejar apa-apa emang. Jadi kagak usah ngapa-ngapain, karena hidup kagak perlu ada yang dikejar-kejar. Menurut saya sih begitu. Harusnya seperti apa? Menurut saya kita develop diri kita sampai sesuatu yang mengejar kita, jangan kita yang mengejar sesuatu. Kita mengejar duit makin kabur, kita mengejar customer makin kabur, tapi kalau kita punya sesuatu ntar juga kita dikejar. Tugas marketing itu kan bukan mengejar pemasaran, tapi memperkenalkan diri sampai orang tertarik sama kita. Itu tugas marketing, memasarkan itu adalah memperkenalkan diri ke orang yang tepat, karena kita punya value yang tepat, makanya dia tertarik sama kita. Tapi kalau kita kejar, kenapa kita harus kejar sesuatu? Karena orang yang itu kagak mau, makanya kita kejar. Coba logika nih, ini ada target, ini kita harus kejar sesuatu. Kenapa kita kejar dia? Ya karena dia kabur. Kenapa dia kabur? Karena dia tidak cocok sama kita. Kenapa kita harus mengejar impian atau mengejar pasangan? Cobain orang yang mengejar pasangan.